Banyak sorotan juga dari Komisi 8 ini, semua pimpinannya laki-laki, tidak ada perwakilan dari perempuan. Kalau dari Komnas Perempuan ini sendiri gimana tadi pertama kali rapat perdana? Iya, saya dapat informasi bahwa ketua komisinya laki-laki ya. Wah, ini sensitif gender nggak ya kira-kira gitu ya. Tetapi ketika kita datang kok ternyata bersahabat sekali. Kemudian saya salaman dengan yang para perempuan-perempuan anggota dewan. Saya pikir supportnya luar biasa. Jadi melihat kebersamaan itu menjadi energi tersendiri buat kami gitu. Berarti nggak Iya. ada isu-isu, mereka tidak sensitif terhadap isu-isu perempuan? Enggak sih sebetulnya, karena saya yakin bapak-bapak itu juga punya istri, punya anak, dan berbicara dari hati. Kalau kita berbicara tentang perempuan dan anak harus bicara dari hati, lepas dari semuanya supaya bisa mencapai apa yang kita inginkan. Dan selama rapat tadi terlihat paham betul juga nggak isunya Bu mereka menurut pandangan Ibu? Iya, paham sih, cuman perlu pendalaman. Jadi dari 16 pointers yang akan kita menjadi prioritas, itu akan mereka perlu penjelasan lebih detail dari kita. Nanti akan dilanjutkan dalam diskusi bersama. Cukup welcome kok. Sedikit Bu tentang UU KIA yang baru ini. Nah ini kan UU KIA ini kan walaupun juga dianggap sebagai wadah untuk memperjuangkan ibu dan anak, tapi ini ada beberapa yang disoroti, salah satunya adalah alokasi cuti untuk ibu, yang dimana alokasi cutinya ini bisa sampai 6 bulan, tapi di satu sisi untuk ayahnya sendiri cutinya ini tidak timpang. Nah ini ada kekhawatiran sebenarnya dari aktivis gender juga melihat bahwa pemberian cuti yang timpang ini justru makin berat gitu untuk ibu, karena dari sisi penerimaan kerja gitu misalnya melihat wah perempuan ini cutinya lebih banyak dan menjadi pertimbangan segala macam. Nah ini sebagai dari Kementerian PPAPA ini apakah menjadi sorotan juga, karena ini kan juga UU baru dan juga pertepatan gitu dengan kepemimpinan ibu sekarang. Ya, mungkin kita akan pelajari lebih dalam lagi dan mungkin butuh sosialisasi. Mungkin cuti 3 bulan bisa menjadi 6 bulan untuk kasus-kasus tertentu dalam kondisi tertentu. Jadi mungkin ini masih sangat fleksibel sekali. Gitu. Iya, makasih, ya, makasih. Terima kasih Ibu. Mari. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.
juga setuju memberi layanan laporan kepada pihak berwajib dari Undang-Undang Nomor 11 Tahun 2012 tentang Sistem Peradilan Pidana Anak dan Undang-Undang di hampir semua ranah, mulai dari ranah privat, tingkat keluarga, ranah publik, dan tingkat Banyak sorotan juga dari Komisi 8 ini, semua pimpinannya laki-laki, tidak ada perwakilan dari perempuan. Kalau dari Komnas Perempuan ini sendiri gimana tadi pertama kali rapat perdana? Iya, saya dapat informasi bahwa ketua komisinya laki-laki ya. Wah, ini sensitif gender enggak ya kira-kira gitu ya. Tetapi ketika kita datang kok ternyata bersahabat sekali. Kemudian saya salaman dengan yang para perempuan-perempuan anggota dewan. Saya pikir supportnya luar biasa. Jadi melihat kebersamaan itu menjadi energi tersendiri buat kami gitu. Berarti nggak Iya. ada isu-isu, mereka tidak sensitif terhadap isu-isu perempuan? Enggak sih sebetulnya, karena saya yakin bapak-bapak itu juga punya istri, punya anak, dan berbicara dari hati. Kalau kita berbicara tentang perempuan dan anak harus bicara dari hati, lepas dari semuanya supaya bisa mencapai apa yang kita inginkan. Dan selama rapat tadi terlihat paham betul juga nggak isunya Bu mereka menurut pandangan Ibu? Iya, paham sih, cuman perlu pendalaman. Jadi dari 16 pointers yang akan kita menjadi prioritas, itu akan mereka perlu penjelasan lebih detail dari kita. Nanti akan dilanjutkan dalam diskusi bersama. Cukup welcome kok. Sedikit Bu tentang UU KIA yang baru ini. Nah ini kan UU KIA ini kan walaupun juga dianggap sebagai wadah untuk memperjuangkan ibu dan anak, tapi ini ada beberapa yang disoroti, salah satunya adalah alokasi cuti untuk ibu, yang dimana alokasi cutinya ini bisa sampai 6 bulan, tapi di satu sisi untuk ayahnya sendiri cutinya ini tidak timpang. Nah ini ada kekhawatiran sebenarnya dari aktivis gender juga melihat bahwa pemberian cuti yang timpang ini justru makin berat gitu untuk ibu, karena dari sisi penerimaan kerja gitu misalnya melihat wah perempuan ini cutinya lebih banyak dan menjadi pertimbangan segala macam. Nah ini sebagai dari Kementerian PPAPA ini apakah menjadi sorotan juga, karena ini kan juga UU baru dan juga pertepatan gitu dengan kepemimpinan ibu sekarang. Ya, mungkin kita akan pelajari lebih dalam lagi dan mungkin butuh sosialisasi. Mungkin cuti 3 bulan bisa menjadi 6 bulan untuk kasus-kasus tertentu dalam kondisi tertentu. Jadi mungkin ini masih sangat fleksibel sekali gitu. Iya, makasih ya.